Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini terdapat di dalam Keluaran pasal 4 ayat 10. Keluaran pasal 4 ayat 10, beginilah firman Tuhan. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saya menyapa kita semua, Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah meresponi panggilan melayani. Meresponi panggilan melayani. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak semua orang dipanggil untuk menjadi rekan kerjanya Allah. Meskipun banyak yang memiliki pengetahuan, skill, bahkan fisik, tidak akan menjamin bahwa orang-orang tersebut dapat dipakai oleh Tuhan. Ketika Tuhan memanggil kita dalam menjalankan misinya di dunia ini, berarti sebuah anugerah kita dapat terpilih. Namun, banyak kita yang tidak menyadari akan panggilan itu, hingga respon kita pun biasa-biasa saja terhadap panggilan tersebut. Kita begitu banyak alasan untuk menghindari panggilan Allah, seakan kita sedang bertransaksi dengan Allah. Kita sering berkata bahwa saya tidak mampu, saya tidak layak, dan lain sebagainya. Kita semua tahu bahwa di dalam Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, karena Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Sanggup. Tetapi dalam praktik kehidupan kita sehari-hari masih saja hidup kita dalam ketakutan, kekhawatiran, keraguan-raguan, dan merasa pesimis, sehingga kita pun tidak berani menerima panggilan tersebut. Musa pun pernah merasakan hal yang sama ketika Tuhan memanggil dia untuk menjadi pemimpin atas umat Israel. Tuhan berbicara kepada Musa, katanya, "Pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Pemanggilan ini bukanlah pemanggilan yang kebetulan saja. Justru jauh sebelumnya Allah telah mempersiapkan Musa dalam tugas tersebut. Sebab Tuhan tidak pernah sembarangan dalam memilih dan menugaskan seseorang. Jika Tuhan telah memilih dan mengutus seseorang, Ia pasti akan memperlengkapi dengan kuasa dan juga memberikan kemampuan ilahi. Tetapi bagaimana proses dengan Musa? Ketika Allah menyampaikan perintah tersebut, berbagai alasan Musa sampaikan kepada Tuhan untuk menolak dan menghindari panggilannya. Dengan berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang kau utus. Karena aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Musa menyampaikan keberatannya kepada Allah dengan mendasarkan alasannya akan karakter bangsa Israel. Padahal Musa meragukan dirinya karena masa lalunya yang mana ia adalah seorang pembunuh dan buronan kerajaan. Dan juga ia mengetahui karakter Firaun yang keras, yang tidak mudah untuk mengizinkan mereka pergi. Atas keberatan itu, Allah meyakinkan Musa dengan mendemonstrasikan kuasanya di depan mata kepala Musa sendiri. Mengubah tongkat menjadi ular, membuat tangan Musa kena kusta putih seperti salju, lalu Allah memulihkannya. Bahkan air dapat diubah Allah menjadi darah. Tetapi Musa belum juga menerima sepenuhnya panggilan dan tugas yang diberikan oleh Allah. Justru ia beralasan lagi dengan keadaannya yang tidak pandai bicara. Itulah sebabnya Allah menyuruh saudaranya Harun untuk menemaninya menghadap Firaun. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu kita bertanya, mengapa Musa keberatan dan tidak menerima secara cepat panggilan Allah itu? Ada 3 hal jawaban dari nats firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini. Yang pertama, oleh karena Musa belum mengenal Allah dengan benar.
Hal ini dapat dibuktikan akan pertanyaannya. Jika mereka bertanya, "Siapakah engkau?" Aku harus jawab apa? Hal ini sangat penting dalam menjalankan tugas kepemimpinannya. Kalau Musa mengenal Allah dengan benar, bahwa Allah yang sedang berbicara kepadanya adalah Allah Israel, Allah yang menciptakan langit dan bumi, maka pasti ia langsung menerima tugas tersebut. Tugas yang diberikan kepadanya adalah tugas untuk menyelamatkan umat Allah dari tangan Firaun yang keras, dan ini bukanlah perkara yang mudah. Oleh karena tugas ini berat, semestinya ia mengenal terlebih dahulu siapa yang sedang berbicara kepadanya dan siapa yang mengutusnya. Dengan ia kenal bahwa yang berbicara adalah Allah, pasti ia tidak akan berdebat, seakan-akan ia sedang bertransaksi dengan Allah dalam tugas tersebut. Dengan mengenal Allah yang mengutusnya, pastilah Musa yakin bahwa bersama Allah yang benar, kuasa dewa-dewi Mesir pasti dapat dihancurkan. Tetapi karena Musa belum mengenal Allah dengan benar, itulah sebabnya ia terus-menerus menghindar dari tugas dan panggilan tersebut. Kita pun sebagai pemimpin masa kini yang terpanggil untuk menjadi rekan sekerjanya Allah, kita harus mengenal Allah dengan benar sehingga visi kita yang besar itu dapat terlaksana dengan sukses. Allah sebagai sumber visi yang besar itu harus benar-benar kita berpaut erat padanya, hingga persoalan-persoalan di dalam pelayanan, di dalam tugas panggilan kita dapat terselesaikan dengan baik. Yang kedua adalah karena Musa dihantui oleh masa lalunya. Masa lalu membuat Musa tidak berani menerima tugas dari Allah dengan lantang. Ia menyadari siapa dirinya, bahwa ia adalah pribadi yang pernah ditolak oleh umat Israel. Bahkan ia buronan kerajaan karena membunuh orang Mesir. Masa lalu inilah yang menghantuinya terus-menerus hingga ia pesimis bahwa ia mampu dan dapat diterima oleh umat Allah kembali. Padahal Allah sendiri yang mengutusnya mesti dengan hidup yang telah bergaul dengan Allah menunjukkan bahwa ia bukanlah Musa di masa lalu, tetapi ia adalah Musa masa kini yang telah diubah oleh Tuhan. Tetapi karena pikiran yang minder dan malu terus menghantuinya hingga ia tidak berani tampil. Kita juga hari ini jangan sampai pengalaman masa lalu menjadikan kita tidak dapat melangkah jauh lebih baik ke depan. Masa lalu adalah penting sebagai pembelajaran bagi kita, tetapi jangan sampai masa lalu menghalangi kita untuk berinovasi dan menjadi yang terdepan. Mari kita hancurkan kuasa masa lalu itu dan layanilah Allah dengan sungguh-sungguh sehingga berjalan dengan waktu membuktikan bahwa engkau bukanlah pribadi masa lalu yang bobrok itu. Yang ketiga adalah karena Musa meragukan kedaulatan Allah. Keraguan Musa terhadap kuasa dan otoritas Allah terlihat dengan mempertanyakan siapakah Allah yang mengutusnya tersebut. Dan itulah sebabnya Allah berkata bahwa aku adalah aku. Dan kata ini merujuk kepada Yahweh yang adalah Allah pencipta, sumber segala sesuatu yang mengatur sejarah kehidupan manusia bahkan berdaulat atas segala zaman ini. Tidak perlu Musa ragukan akan hal itu. Dengan nama itu Musa menjadi kuat dan ditakuti oleh umat Israel. Kita juga yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, dikala Tuhan memanggil kita untuk melayaninya, jangan pernah kita meragukan akan kuasanya di dalam hidup kita sedikit pun. Karena ia sanggup memilih kita, maka ia sanggup pula memperlengkapi dan memuatkan kita dalam menjalani tugas panggilan kita tersebut. Dan seberat apapun masalah yang kita hadapi di dalam tugas yang Tuhan berikan kepada kita, Dia akan hadir, menolong, menemani, bahkan membantu kita menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi tersebut. Tinggal sekarang ini pertanyaannya, maukah kita memberi diri, waktu, tenaga, pikiran untuk melayani Tuhan? Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah mengeraskan hati lagi dan banyak berdalih atau alasan ini dan itu di saat Allah memanggil kita, di saat panggilan Allah itu masih menggema.
Jangan pernah kita menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita, karena hidup ini adalah kesempatan untuk menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.